Assalamualaikum sahabat BK, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang bahaya merokok dan penyalahgunaan narkoba. Merokok adalah kebiasaan menghirup asap hasil pembakaran tembakau yang dibungkus dalam bentuk rokok. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan amonia, serta zat adiktif lainnya, yang mana dapat merusak tubuh secara perlahan. Remaja seringkali mulai merokok karena ingin terlihat dewasa, ingin terlihat keren, terpengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, pengaruh iklan dan media, lingkungan keluarga yang permisif terhadap rokok, stres atau menenangkan diri. Bahaya merokok bagi tubuh dan bagi remaja. Merokok bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi masuk tindakan merusak diri sendiri. Ada beberapa dampak dari merokok. 1. Bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan seperti gangguan paru-paru, jantung terganggu akibat penyempitan pembuluh darah, merusak penampilan seperti gigi kuning, bau mulut, kulit kusam, lambatnya pertumbuhan dan stamina tubuh melemah, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, menurunkan daya tahan tubuh dan sistem imun, ketergantungan nikotin, membuat sulit berhenti, merokok di usia muda menyebabkan ketergantungan jangka panjang, menjadi pintu gerbang kebiasaan buruk lainnya seperti konsumsi alkohol dan narkoba. Bahaya psikologis. Bahaya psikologis merokok ketika masa remaja, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan resiko stres, cemas, dan ketergantungan, mudah terpengaruh lingkungan negatif. Bahaya sosial. Adapun bahaya merokok secara sosial menjadi contoh yang buruk bagi teman atau adik, mengganggu kenyamanan orang sekitar, atau menjadi perokok pasif, dapat menyebabkan konflik dengan orang tua atau guru, menyebabkan konflik sosial karena merokok di tempat umum. Merokok dalam pandangan Islam. Merokok bukan hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan. Remaja yang menjauhi rokok akan tumbuh lebih sehat, produktif, dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain dilarang. Rokok termasuk benda yang memberi mudorot lebih besar daripada manfaat. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Makna ayat Al-Quran ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap manusia tidak melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Langkah-langkah menghindari rokok. 1. Tegas menolak dari awal. 2. Pilih lingkungan yang positif. 3. Perkuat niat dan prinsip pribadi. 4. Sibukkan diri dengan aktivitas positif. 5. Pahami dampaknya sejak dini. 6. Dekatkan diri kepada Allah. 7. Cari dukungan dari keluarga dan guru. Dan terakhir 8. Tentukan tujuan hidup yang jelas. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat mengganggu kerja otak dan sistem saraf, serta menyebabkan kecanduan. Zat ini dapat merusak fisik, mental, bahkan masa depan penggunanya jika disalahgunakan. Ada beberapa penyebab remaja terjerumus ke narkoba. Rasa ingin tahu dan coba-coba, tekanan dari teman sebaya, masalah keluarga atau stres, gaya hidup bebas dan pergaulan negatif, lemah iman dan tidak memiliki tujuan hidup, iklan dan media yang menggambarkan merokok sebagai hal keren bisa mempengaruhi pola pikir remaja, tekanan emosional, stres, masalah keluarga, atau kegagalan akademik bisa menjadi pemicu remaja mencari pelarian melalui rokok atau narkoba. Jenis-jenis narkoba. Ada beberapa jenis narkoba yang beredar. 1. Narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek kehilangan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. 2. Psikotropika. Zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan mental dan perilaku. 3. Zat adiktif lainnya.
bahan lain di luar narkotika dan psikotropika yang juga dapat menyebabkan kecanduan dan kerusakan sistem tubuh. Dampak penyalahgunaan narkoba. Adapun beberapa bahaya narkoba bagi remaja. 1. Bahaya fisik dan kesehatan. Kerusakan otak dan sistem saraf, penurunan daya tahan tubuh, resiko HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik, serangan jantung, kejang, dan kerusakan organ vital. 2. Bahaya psikologis. Halusinasi, delusi atau gangguan jiwa, depresi berat dan dorongan bunuh diri, perubahan kepribadian dan emosi tidak stabil, menyebabkan kerusakan otak permanen, mengganggu sistem saraf pusat, menurunkan kemampuan berpikir dan belajar, menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, meningkatkan resiko kematian akibat overdosis. 3. Bahaya sosial. Dijauhi keluarga dan teman karena dapat merusak hubungan keluarga dan pertemanan, menjadi pelaku kriminal, mencuri dan pengedar, dikeluarkan dari sekolah atau kehilangan pekerjaan. Bahaya hukum. Di Indonesia, pengguna dan pengedar narkoba bisa dikenakan hukuman pidana berat sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba dapat menghilangkan kesadaran, merusak tubuh, dan memutus hubungan dengan Allah, maka penggunaannya adalah perbuatan yang dosa besar. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba. 1. Tingkatkan iman dan takwa. 2. Bangun lingkungan yang sehat. 3. Ikut kegiatan positif. 4. Berani berkata tidak. 5. Komunikasi dengan orang tua atau guru. 6. Pendidikan dan penyuluhan. 7. Menumbuhkan kesadaran spiritual. Islam dan larangan narkoba. Dalam Islam, segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak akal diharamkan. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Maknanya, rokok dan narkoba termasuk al-khaba'ith, segala yang buruk dan membahayakan. Zat ini membawa efek dan racun, adiksi, gangguan pikiran, bahkan kematian. Merokok dan membeli narkoba adalah pemborosan harta yang hanya merugikan diri dan menyenangkan setan. Islam mengajarkan untuk menggunakan rezeki dalam hal-hal bermanfaat. Langkah pemulihan dari jerat narkoba. Langkah-langkah penting yang dapat diambil jika seseorang terlanjur terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. 1. Kesadaran dan penerimaan diri. Langkah awal menuju pemulihan adalah menyadari dan menerima bahwa penggunaan narkoba telah menjadi masalah serius dalam hidup. 2. Mencari dukungan sosial. Tidak perlu menghadapi proses pemulihan sendirian. Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas rehabilitas sangat penting. 3. Konsultasi dengan profesional. Menghubungi tenaga medis atau konselor adalah langkah penting. Mereka dapat membantu merancang rencana pemulihan yang sesuai. 4. Mengikuti program rehabilitasi. Program rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan menyediakan lingkungan yang mendukung untuk pemulihan. 5. Terapi dan konseling. Terapi perilaku kognitif atau CBT dan terapi lainnya dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang mendorong penggunaan narkoba. 6. Menghindari lingkungan pemicu. Menghindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu keinginan untuk menggunakan narkoba adalah langkah penting. 7. Mengembangkan kebiasaan sehat. Mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau hobi lainnya dapat membantu mengalihkan pikiran dari narkoba. 8. Menjaga motivasi dan komitmen. Pemulihan adalah proses jangka panjang yang memerlukan motivasi dan komitmen yang kuat. 9. Bina lanjut. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, penting untuk terus mendapatkan dukungan program bina lanjut. Ini termasuk pemeriksaan rutin, konseling lanjutan, dan partisipasi dalam kelompok dukungan untuk mencegah kekambuhan. 10. Berkontribusi positif di masyarakat. Membagikan pengalaman pemulihan kepada orang lain yang sedang berjuang dapat memberikan makna baru dalam hidup. Pesan pendidikan untuk remaja.
Sayangi tubuhmu sebagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga amanah dari Allah. Jauhi teman yang membawa pada kebiasaan buruk termasuk rokok dan narkoba. Ganti kebiasaan negatif dengan kegiatan positif seperti olahraga, organisasi, OSIM, dan kajian remaja. Merokok dan penyalahgunaan narkoba adalah dua kebiasaan yang sangat berbahaya, khususnya bagi remaja yang sedang berada pada masa pertumbuhan dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, setiap siswa harus memiliki kesadaran tinggi untuk menjauhi kebiasaan tersebut. Kini telah hadir buku materi bimbingan konseling. Tersedia dari tingkat MI, MTS, dan MA. Buruan dikoleksi sebelum kehabisan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya. Terima kasih sudah mengikuti materi bimbingan konseling hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa di-follow ya. Terima kasih.